Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang tatkala orang tua tidak setuju. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian. Dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Terkait dengan judul ini tentunya adalah restu orang tua terhadap anak-anaknya yang sedang berpacaran gitu Pak Paul ya. Betul. Nah memang menyedihkan sekali atau menyakitkan sekali bahkan bagi pasangan muda-mudi itu kalau sudah lama menjalin kasih lalu kemudian orang tuanya tidak setuju Pak Paul ya. Tetapi orang tua sendiri juga punya alasan tertentu kenapa mereka tidak menyetujui. Dan ada pandangan kita kan sebagai anak itu harus menghormati orang tua. Nah ini menyulitkan sekali Pak Paul. Bagaimana Pak Paul bisa membantu menguraikannya? Pada umumnya ada dua pandangan yang ekstrim ya Pak Gunawan dalam hal-hal seperti ini. Pertama adalah ada orang yang berkata kita harus menaati orang tua sepenuhnya. Apapun yang orang tua katakan, ikuti. Sebab orang tua adalah wakil Tuhan di bumi ini untuk kita. Kalau kita tidak menaati orang tua, bagaimanakah kita menaati Tuhan? Jadi kita harus taati orang tua, apapun keputusan mereka. Nah, ekstrem satunya adalah orang yang berkata, setelah kita menjadi orang dewasa, itu bukan lagi hak orang tua. Nah, hak ada pada diri kita sendiri, berarti kita tidak harus ya untuk bertanya kepada orang tua, meminta pendapat mereka, apalagi meminta restu mereka. Ini semuanya kita putuskan bersama tanpa melibatkan orang tua. Nah, saya kira di antara dua pandangan yang bertolak belakang ini nih, kita mau mencari sebuah titik temu di tengah, sehingga kita bisa tetap hidup dalam rencana Tuhan, sekaligus juga bisa melihat ya dengan lebih jelas sebetulnya apa tuh yang harus kita lakukan. Ya, memang kalau secara hukum mungkin kalau sudah dewasa tidak harus lagi minta restu orang tua gitu Pak Paul ya. Sehingga ada banyak pasangan yang nekat kawin lari gitu istilahnya. Jadi meninggalkan orang tuanya lalu menikah di mana gitu. Tapi sebenarnya bagaimana pandangan Alkitab sendiri terhadap pernikahan seperti itu gitu? Oke. Untuk bisa memahaminya, kita mesti melihat pandangan Alkitab tentang otoritas orang tua terhadap anak-anaknya. Kita melihat dua ayat di sini Pak Gunawan. Yang pertama adalah Keluaran 20 ayat 12. Di sini firman Tuhan berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Nah ini jelas ya, Tuhan memberikan perintah kepada anak untuk menghormati orang tua. Saya kira akan ada orang yang langsung bertanya ya pada kita. Menghormati kan tidak sama dengan menaati. Nah, pertanyaan itu memang baik, sah ya, saya kira ya. Tapi saya kira sebetulnya jawabannya sangat jelas. Menghormati dan menaati satu paket. Bagaimanakah kita menghormati kalau tidak menaati? Ya. Jelas satu paket itu tuh. Begitu kita tidak menaati, ya jelas kita tidak menghormati. Nah, ada satu ayat lain yang lebih memang memberikan kepada kita kejelasan bahwa menghormati sebetulnya adalah menaati. Yaitu di Ulangan 21 ayat 18 sampai 21. Tuhan di sini memerintahkan pemberlakuan hukuman mati kepada anak yang membangkang kepada orang tuanya. Ini mungkin sedikit susah untuk kita terima nih di zaman sekarang nih ya, perintah Tuhan yang seperti ini nih. Tapi sekali lagi ini adalah firman Tuhan untuk orang-orang Israel pada saat itu. Apabila seorang mempunyai anak laki-laki yang degil dan membangkang, yang tidak mau mendengarkan perkataan ayahnya dan ibunya, dan walaupun mereka menghajar dia, tidak juga ia mendengarkan mereka, maka haruslah ayahnya dan ibunya memegang dia dan membawa dia keluar kepada para tua-tua kotanya dan berkata, anak kami ini degil dan membangkang, ia tidak mau mendengarkan perkataan kami
ia seorang pelahap dan peminum. Maka haruslah semua orang sekotanya melempari anak itu dengan batu sehingga mati. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu, dan seluruh orang Israel akan mendengar dan menjadi takut. Ini adalah konteks kehidupan umat Israel dalam perjalanan menuju ke tanah Kanaan. Mereka hidup di tengah padang gurun ya. Jadi suatu kehidupan yang nomad ya, tidak mempunyai suatu tempat yang tetap. Nah, Tuhan adalah kepala negara, kepala bangsa pada saat itu bagi orang Israel. Maka Tuhan harus menetapkan hukum supaya masyarakat Israel dapat hidup dalam ketentraman. Nah, seorang anak yang mempunyai sikap-sikap seperti yang digambarkan tadi itu, degil, membangkang, tidak mau mendengarkan, pelahap, peminum, adalah seorang anak yang memang mempunyai benih dan potensi yang sangat besar nantinya untuk menjadi masalah dalam masyarakat, bukan hanya dalam keluarganya. Dia akan menjadi orang yang bisa menebarkan kejahatan di tengah-tengah masyarakat di mana dia hidup. Maka Tuhan memberikan perintah yang sangat jelas sekali. Kalau seorang anak sudah menunjukkan bakat atau potensi menjadi seorang penjahat seperti itu, maka Tuhan menghendaki orang ini memang dihukum. Dan hukumannya adalah hukuman mati. Sangat keras sekali perintah Tuhan. Kenapa? Sebab memang Tuhan tidak menoleransi dosa. Jadi suatu dosa hendak ditelurkan, maka Tuhan meminta telur itu memang harus dibuang. Sehingga tidak akan menjadi benih-benih dosa yang lebih besar lagi nanti di dalam masyarakat Yahudi saat itu. Nah, dari ayat ini kita bisa simpulkan dengan sangat mudah bahwa Tuhan memang mengharapkan anak menghormati dan secara spesifik menaati orang tuanya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah kenapa kok Tuhan meminta itu? Sebab memang bukankah Tuhan sudah menetapkan sebuah mata rantai ketaatan. Yang pertama adalah kita taat kepada Tuhan, kemudian di atas dalam keluarga seorang suami, ya, istri taat kepada suaminya, kemudian nanti anak-anak taat kepada orang tuanya. Itu adalah sebuah mata rantai otoritas. Maka Tuhan menghendaki anak hormat kepada orang tua. Kenapa? Inilah mata rantainya. Nah, tapi pertanyaan berikutnya jadinya adalah, apakah inilah satu-satunya petunjuk di Alkitab tentang otoritas orang tua? Nah, ternyata tidak demikian Pak Gunawan. Sebab kalau kita hanya mendasarinya pada kedua ayat ini, kita tidak harus berkata, apapun yang orang tua katakan, kita harus ikuti. Kalau orang tua tidak setuju dengan pasangan kita harus putuskan langsung tanpa bertanya. Nah, apakah ketaatan seperti itu yang Tuhan inginkan dari kita sebagai anak-anak Tuhan? Nah, ternyata jawabannya tidak seperti itu Pak Gunawan. Suatu kita melihat firman Tuhan. Misalnya, di Matius 10, ayat 35 hingga 37, firman Tuhan berkata, Aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dengan kata lain, di sini Tuhan memberikan satu perintah yang sangat jelas, yaitu di atas segalanya manusia harus taat kepada Tuhan. Jadi tidak benar kalau anak membabi buta menaati orang tuanya, sebab di atas orang tua masih ada Tuhan. Dan ketaatan yang paling puncak adalah ketaatan kepada Tuhan sendiri. Nah, ini seringkali baik dari pihak orang tua maupun oleh anak itu seringkali ya disalahgunakan gitu Pak Paul. Orang tua berkata, saya ini wakil Tuhan. Anak mengatakan, orang tua tidak selalu betul gitu. Nah, ini tidak mencapai titik temu kadang-kadang Pak Paul. Nah, untuk itulah memang kita harus jadi mencoba menemukan prinsipnya Pak Gunawan. Sebab benar sekali Pak Gunawan tadi. Inilah sebetulnya ini pergulatannya. Orang tua berkata, kami adalah wakil Tuhan. Kami lebih tahu apa yang baik dan sebagainya. Kalian harus ikuti. Tapi si anak berkata, enggak. Papa mama tidak mengerti sepenuhnya. Dan papa mama tidak selalu benar dalam penilaiannya. Jadi berilah kebebasan kepada kami juga untuk memilih. Nah, apalagi dalam soal memilih pasangan hidup. Hal yang sangat sensitif sekali. Seringkali akhirnya terjadi pertikaian antara orang tua dan anak soal pemilihan pasangan hidup ini. Saya akan bagikan 3 prinsip Pak Gunawan. Yang pertama adalah,
sikap utama yang harus kita miliki adalah sikap menghormati orang tua. Ini perintah Tuhan. Jadi titik berangkat kita adalah keinginan menaati orang tua. Jangan sampai kebalikannya. Titik berangkat kita adalah, oh ini urusan saya. Ini kehidupan saya. Nanti yang menikah saya. Sebodoh amat dengan perkataan orang tua saya. Nah, jangan sampai ini menjadi titik berangkat kita. Kalau ini titik berangkat kita sudah menyalahi firman Tuhan. Sebab firman Tuhan meminta kita dengan jelas menghormati orang tua. Dan menghormati artinya adalah menaati. Tadi saya sudah jelaskan. Kalau dibandingkan dengan Ulangan pasal 21 tadi. Jelas Tuhan benar-benar melarang anak dan tidak mau anak membangkang kepada orang tua. Itulah maknanya ya, menghormati. Tidak membangkang alias menaati. Jadi titik berangkat adalah menaati. Bersiaplah untuk mendengarkan masukan orang tua. Ini harus menjadi titik berangkat kita. Kenapa kita harus bersiap menerima masukan orang tua? Sebab pada umumnya, mereka memang lebih mengenal kita. Dibandingkan orang lain, yang lebih mengenal kita adalah orang tua sebetulnya. Dan orang tua lebih memiliki pengalaman hidup yang panjang. Sehingga dapat memberikan arahan yang sesuai pula. Sekali lagi titik berangkatnya adalah mau menghormati alias mau menaati. Ya, jangan kebalikannya. Titik berangkatnya mau membangkang dan berkata masa bodoh dengan pendapat orang tua saya. Pada awalnya memang sebenarnya muda-mudi ini mau mentaati orang tuanya gitu Pak Paul. Hormat juga dengan orang tuanya. Tapi karena tidak sepaham gitu. Orang tuanya juga sulit untuk diajak bicara. Lalu akhirnya mereka tidak respect lagi, tidak hormat lagi kepada orang tuanya. Sebabnya orang tua memang harus memberikan penjelasan. Kenapa mereka mengambil posisi ini? Nah, ini membawa kita kepada prinsip berikutnya Pak Gunawan, yaitu kita mesti meneropong semua hal, termasuk ya posisi orang tua kita atau nasib orang tua kita dari teropong firman Tuhan. Apakah pendapat orang tua kita itu tuh sesuatu yang memang sesuai atau berlawanan dengan kehendak Tuhan? Nah, ini perlu kita teropong. Sebab ada kalanya jelas-jelas pendapat orang tua tidak sesuai dengan firman Tuhan. Misalnya, kamu harus menikah dengan dia. Kenapa? Sebab dia itu tuh mempunyai kekayaan yang sangat besar. Jadi, kalau kamu menikah dengan dia, nah ini baik untuk keluarga kita dan sebagainya. Nah, itu alasan yang jelas memang tidak sesuai ya dengan firman Tuhan. Kita tidak memilih orang karena dia kaya. Kita harus melihat orang dengan lebih jelas ya, yaitu siapakah dia, bukan melihat pada hartanya. Jadi ada kalanya orang tua bisa keliru ya. Nah, disinilah tugas semua termasuk orang tua dan anak untuk bisa meneropong keputusan-keputusan itu dari teropong firman Tuhan. Jadi jangan sampai kita akhirnya melalaikan firman Tuhan demi mengikuti pendapat orang tua. Ya, ada pula orang tua yang mengatakan memang dia itu sebenarnya sudah punya calon untuk anaknya gitu Pak Paul. Sehingga ketika anak ini memilih pasangan yang lain, dia melarang anak ini. Nah, ini bagaimana Pak Paul? Saya memahami ya orang tua pada umumnya ya berniat baik ya kepada anak-anaknya. Jadi melihat ini orang kayaknya cocok nih buat anak saya nih. Saya kira tujuannya tuh kebanyakan ya bukannya buruk ya. Tapi masalahnya adalah orang tua juga harus mengerti batasnya. Bahwa meskipun menurut mata si orang tua ini nih cocok nih ya. Tapi kita harus juga mengerti bahwa cinta tidak bisa dihidupkan dengan secara mekanistik. Tidak bisa. Ada orang-orang yang kita temui dan memang karena ini cocok dan sebagainya. Tapi memang tidak ada perasaan apa-apa terhadapnya. Kalau orang tua kita bertanya, kenapa? Nggak cocoknya apa? Cocok. Tidak ada yang tidak cocok. Betul. Tapi memang tidak ada perasaan apa-apa. Nah, memang ini seringkali menjadi dilema. Sebab orang akan berkata, ya jangan pusingkan dah cinta dan sebagainya. Yang penting udah tahu cocok, udah ikuti saja. Tapi bagaimanapun juga cinta memang penting dalam pernikahan. Akan sulit sekali buat anak-anak kita hidup dengan orang yang tidak dicintainya. Jadi ya perlu sekali lagi dialog orang tua dan anak.
Orang tua menjelaskan kenapa kok mereka berkata atau berpendapat seperti ini. Mengapakah menurut mereka ini orang kok cocok untuk si anak dan sebagainya. Si anak juga menjelaskan bahwa iya memang orang ini baik, cocok buat saya. Tapi saya juga mempunyai satu kriteria, yaitu saya mesti mencintainya. Bagaimana kalau kita menunggu sampai menemukan yang cocok dan yang saya cintai? Jangan sampai tergesa-gesa hanya memilih karena cocok tapi tidak mencintai. Nah, ini perlu dialog. Tapi yang terpenting di sini adalah perlu kepercayaan, Pak Gunawan. Kadang-kadang anak itu tuh tidak bersedia mendengarkan masukan orang tua karena anak sudah mempunyai praduga bahwa orang tua memang tuh meminta saya menikah dengan orang ini atau melarang saya karena orang tua itu tuh hanya memikirkan kepentingannya, tidak memikirkan kepentingan saya. Nah, ini seringkali akhirnya yang menjadi gap, pemisah. Kalau si anak bisa percaya orang tuanya itu berniat baik dan memang memikirkan kepentingannya, dia akan lebih siap mendengarkan orang tuanya. Ya, memang seringkali di situ, Pak Pol. Orang tua tidak mau ikut campur gitu soal jodoh anaknya. Karena khawatir konflik dengan anaknya sendiri, Pak Pol. Sehingga ya apapun pilihan anaknya ya dia, ya gimana anaknya sudah senang ya direstui aja gitu, Pak Pol. Nah, sikap seperti ini sebenarnya tepat atau enggak gitu? Tidak ada salahnya orang tua menguraikan tentang siapakah pasangan yang sehat, yang cocok, yang sesuai. Tidak ada salahnya, ya. Dengan cara itu si anak juga mempunyai gambaran. Namun sebisanya si orang tua membicarakan ini nih jauh hari sebelumnya. Jangan waktu kita, misalkan si anak sudah mulai membawa pacarnya, baru orang tuanya ngomong. Ya itu sudah agak terlambat. Maka pelajaran-pelajaran ini harus orang tua bagikan kepada anak saat kala anak masih lebih kecil. Namun yang kedua adalah harus juga berhati-hati gini Pak Gunawan. Kadang-kala orang tua dilihat oleh anak terlalu menghakimi orang. Terlalu menghakimi. Jadi orang tua akhirnya dinilai sebagai orang jahat oleh si anak. Papa mama itu tuh memang senang menghakimi orang. Belum apa-apa udah menghakimi. Udah benar-benar udah membeda-bedakan orang. Mendiskriminasi orang dan sebagainya. Nah, kalau anak sudah mempunyai konsep seperti itu terhadap orang tua, maka besar kemungkinan nanti si anak nggak lagi mau mendengarkan orang tuanya. Sewaktu dia bersama dengan orang yang kebetulan dia tahu orang tuanya tidak akan setuju karena berlawanan dengan yang diminta oleh orang tuanya. Maka perlu keseimbangan. Orang tua perlu tidak memberitahukan siapa tuh cocok untuknya, untuk si anak. Perlu. Tapi jangan terlalu sering. Dan juga jangan terlalu memaksakan. Karena kalau terlalu memaksakan, si anak akan mempunyai anggapan orang tua memang terlalu menghakimi, terlalu membeda-bedakan orang. Sehingga nanti apapun yang orang tua katakan akan diabaikan oleh si anak. Mungkin yang orang tua bisa sampaikan itu secara garis besarnya aja Pak Wal ya. Prinsip-prinsipnya aja. Misalnya seiman, sepadan, sejalan gitu aja. Betul, betul. Tapi detail-detailnya ya anak itu sendiri yang harus menentukan kan? Betul, betul. Namun dalam perjalanannya saya tidak berkata orang tua tidak boleh sama sekali memberikan masukan. Tetap saya kira ada baiknya. Tapi bukan dalam atau bukan dengan nada kamu harus, kamu nggak boleh begini, kamu harus begini. Nah itu susah. Lebih baik dengan nada berdialog. Kamu mencintai dia, dia baik dengan kamu. Tapi kamu pernah pikirkan nggak ini? Nah tolong dah kamu pikirkan gitu saja. Nah, dengan cara-cara seperti itu seringkali anak akan lebih tanggap. Dibandingkan dengan orang tua belum apa-apa sudah mengkritik. Apalagi menjelek-jelekan. Misalnya, ngapain kamu sama dia pendek seperti itu? Nah, misalkan seperti itu. Anak akan berkata, papa mama kok menilai orang berdasarkan tinggi badannya. Papa mama tidak mengenal hatinya. Bukankah hati lebih penting daripada tinggi badannya? Nah, orang tua harus hati-hati di situ. Jadi, untuk hal-hal yang memang tidak terlalu krusial, mendingan orang tua memang tidak terlalu menekankan. Yang penting-penting itulah yang orang tua nanti lebih tekankan. Ya, dan sikap muda-mudi ini Pak Pol yang sudah ya setengahnya sudah memang jatuh cinta itu, saling mengasihi Pak Pol. Mereka juga berpikir nanti toh kalau kami sudah menikah dan punya anak, orang tua itu akan kembali kepada kami gitu. Ada juga yang begitu, betul. Jadi mereka akhirnya nggak terlalu takut ya untuk mendapatkan tentangan dari orang tuanya. Tapi sekali lagi saya ingin tekankan di sini Pak Gunawan, orang tua seharusnya lah tetap berperan.
namun dengan cara yang lebih lunak dan lebih tepat. Itu saja yang saya katakan. Kembali kepada contoh tadi tentang terlalu pendek. Memang anak kita akan berargumen, hatinya baik, tidak apa-apa kok terlalu pendek. Nah, benar, itu argumen yang betul. Namun sebagai orang tua, kita bisa mengajukan pertanyaan misalkan begini, Papa Mama tidak malu dengan dia? Tidak, Papa Mama siap menerima dia. Nah, pertanyaan kami untuk kamu hanyalah ini saja. Apakah nanti kamu tidak akan malu dengan dia? Apakah kamu dengan tinggi badan yang terlalu berbeda itu seperti jari telunjuk dan jempol ya? Apakah kamu nanti tuh siap itu menghadapi koleha-koleha kamu di dunia profesional dengan perbedaan yang mencolok seperti itu? Nah, itu saja. Kalau kamu berkata, saya siap, tidak apa-apa, dan saya tidak akan merasa malu dengan dia. Bagus, peganglah janji itu. Jangan sampai nanti dia kasihan. Kamu malu bawa dia kemana-mana. Kamu hanya keramkan dia di rumah. Nah, kan kasihan nanti dengan pasanganmu. Jadi, mohon ini dipikirkan. Jadi, dengan cara seperti itulah kita menuntun anak kita. Ya, memang yang seringkali ditolak oleh muda-mudi ini karena sikap otoriter dari orang tua itu, Pak Bos. Seringkali begitu. Mungkin sekali pesannya itu tuh anak bisa terima. Tapi sikapnya ya, caranya yang otoriter itu tuh yang membuat anak akhirnya tidak mau menerima. Ya, dan anak pun merasa gengsi gitu Pak Paul untuk mundur. Jadi kalau sudah maju ya diteruskan gitu. Betul, betul. Nah, ini sayang sekali Pak Gunawan, sebab sesungguhnya ketidaksetujuan orang tua seringkali memang itu tuh lebih berkaitan dengan kesejahteraan hidup anak itu sendiri. Memang ada kalanya berkaitan dengan dosa dan itu harus kita teropong. Tapi cukup sering sebetulnya itu konflik orang tua anak dalam hal pemilihan pasangan bukan berkaitan dengan dosa kok. Tapi lebih berkaitan dengan kesejahteraan hidup anak itu sendiri. Artinya apa? Kadang orang tua melihat hal-hal yang tidak dilihat anak. Dalam kasus seperti ini nih, saran saya kepada si anak adalah carilah masukan dari orang lain. Dari anak-anak Tuhan yang matang ya. Dengarkan masukan mereka. Bandingkan masukan mereka dengan pendapat orang tua. Nah, dengan kita bandingkan, kita bisa lihat juga dengan lebih objektif. Iya, rupanya orang tua saya benar juga ya. Misalkan, tentang pernikahan dengan yang tidak sesuku dan sebagainya. Sudah jelas firman Tuhan tidak melarang. Dan tidak boleh kita membedakan orang berdasarkan suku. Namun, dalam hal pernikahan, yang kita mesti juga camkan adalah kesesuaian, kecocokan. Nah, kecocokan ini menyangkut hal-hal dalam hal misalkan perbedaan. Semakin berbeda budaya dan latar belakang kita, semakin banyak perbedaan. Nah, kita mesti siap untuk bisa membereskan perbedaan ini. Dan kalau sudah siap, tidak apa-apa. Nah, ini yang menjadi tugas orang tua ya, untuk memunculkannya kepada anak. Sehingga orang tua melihat, anak-anak melihat, oh orang tua saya itu bukannya prejudis, bukannya rasialis, tapi orang tua saya memikirkan kesejahteraan saya. Saya siap tidak menikah dengan orang yang berlatar belakang sangat berbeda dengan saya. Apakah saya sudah cukup menyesuaikan diri dengan dia? Nah, jadi dengan cara-cara ini si anak akan lebih jeli ya dengan hal memilih pasangan. Nah, firman Tuhan yang bisa saya bagikan di sini adalah Amsal 11 ayat 14. Jikalau tidak ada pimpinan, jatuhlah bangsa. Tapi jikalau penasihat banyak, keselamatan ada. Jadi carilah banyak penasihat, carilah teman-teman, carilah hamba Tuhan, pembimbing kita yang lebih rohani dan lebih matang dari kita. Bandingkan nasihat mereka dengan nasihat orang tua kita. Nah, ini akan menolong kita melihat dengan lebih jernih. Ya, memang sebagai orang tua Pak Paul ya, untuk hal-hal yang tidak berkaitan dengan dosa, kita bisa tolerir gitu. Tetapi kalau itu menyangkut dosa, misalnya saja anak kita berpacaran dengan seseorang yang sudah menikah itu Pak, itu kan kita harus tegas sekali itu. Betul. Atau misalkan menikah dengan tidak seiman. Kita dengan tanpa kompromi harus berkata, kami tidak setuju. Nah, tapi kalau anak itu tetap berkata, saya mau menikah juga, ya kita memang sebagai orang tua tidak bisa berkata apa-apa lagi. Tapi kita harus menyatakan posisi kita. Kami tidak setuju. Dia mungkin baik, dia mungkin apa. Tapi begitu kamu menikahinya, kamu melawan kehendak Tuhan. Dan kami tidak siap dengan melawan kehendak Tuhan. Jangan gitu. Iya, terima kasih Pak Paul untuk penjelasan ini. Dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih. Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga.
Kami baru saja berbincang-bincang tentang tatkala orang tua tidak setuju. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id, dan kami mengundang Anda untuk mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.